Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Mustaqim. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berada di dalam hidayah dan selalu berada di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra marrat. Barang siapa yang mengucapkan satu kali sholawat kepadaku, ini kata Nabi Muhammad, maka Allah akan membalasnya dengan memberikan rahmat sebanyak 10 kali lipat. Jadi rahmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak ini, Allah tambahkan lagi berkat kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun al-kiram, kita bertemu kembali dalam acara kita Tausiah Subuh di Masjid Al-Mustaqim ini, dan tema kita pada hari ini berkaitan dengan bagaimana kita memahami sebenarnya perintah Allah itu seperti apa, gitu ya. Perintah yang Allah berikan kepada kita itu apa saja? Para ulama membaginya menjadi dua. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Ya. Perintah wajib lawannya, ya, perintah wajib itu kalau kita artikan, kalau Allah suruh kita melakukannya, maka kita mendapatkan pahala. Dan kalau kita meninggalkannya, kita mendapatkan dosa. Berarti itu wajib. Nah, ada lagi perintah yang namanya sunnah. Sunnah ini bukan artinya boleh kita lakukan, boleh tidak, bukan. Sunnah itu kalau kita kerjakan kita dapat lebih. Nah, itu sunnah. Ya. Misalnya ketemu wong kita assalamualaikum, itu disunnahkan, ya, disunnahkan. Bukan disunnahkan itu kalau kita melakukannya biasa baik, bukan. Tidak ada assalamualaikum, tidak apa-apa, bukan. Kalau kita melakukan sunnah kita dapat lebih. Apa yang lebih? Nah, gitu ya. Yang lebih itu menurut ulama namanya an-naflah, bonus. Namanya bonus. Namanya celengan. Nah, kita ini kan nak beramal, nak punya celengan. Baik celengan itu dari yang wajib yang kita lakukan setiap hari, atau celengan itu dari yang sunnah. Ibaratnya macam ini, kalau kita di rumah punya celengan tabungan setiap hari 10.000, 100.000, ada rezeki lagi kita tabung lagi yang sunnah tadi itu, nambah lagi. Targetnya sebulan 500.000, tahu-tahu sebulan
700.000 karena ada 200.000 yang celengan tadi, yang sunnah tadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita memahami apa itu perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang wajib tadi, para ulama mengatakan yang wajib ini memang tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Seluruhnya wajib. Tidak boleh niat. Dan harus dijaga. Bukan hanya kita yang punya badan, kita punya anak juga harus tahu. Biasanya yang wajib tadi, ya, para ulama menyebutkan mana yang menjadi fardu ain kita. Apa fardu ain? Ya, fardu ain itu yang Allah perintahkan, tapi seluruh uang kena kalau. Kita menyebutnya rukun Islam. Ya, kita menyebutnya rukun Islam. Apa rukun Islam? 1, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita harus diajari sama anak kita. Harus selalu dibiasakan. Tiap hari pasti kita sebut dalam sholat. Di dalam sholat sujud, di dalam tahiyat awal, dalam tahiyat akhir kita baca itu. Apa makna baca itu? Baca itu artinya kita bersyahadat. Bersyahadat itu bersaksi. Bersaksi itu kita tidak lupa. Nah, itu artinya. Bersaksi itu kita tidak lupa. Tidak lupa kita ini punya Tuhan. Kita tidak lupa kita ini masih punya Tuhan. Maksudnya apa? Kalau ada masalah, nah, jangan ke tempat yang lain. Ke dukun, apa yang lagi viral ini, dukun merah. Ke dukun, ke tempat orang pinter misalnya, ada. Dia besok disuruh bawa ayam warna hitam. Kita di sekolah kan coba bawa ayam warna hitam. Ya dah, telurnya hitam, kalau kita ngeluhnya, ngomongnya sama Tuhan, Tuhan tidak minta apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama harus kita pahami yang namanya wajib, ya, sebagai modal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, para ulama menyebutnya qiyamul huquq, melakukan mana yang jadi hak Tuhan. Hak Tuhan itu artinya mana yang Tuhan suruh, mana yang Tuhan wajibkan, itu yang harus kita utamakan. Nah, yang disebut rukun Islam syahadat, kedua sholat, ketiga puasa Ramadan, keempat bayar zakat, dan kelima ibadah haji kalau mampu. Ini namanya rukun Islam. Rukun Islam itu kalau kita sengaja tidak laksanakan sikok baik, tidak sah kerukunannya tadi. Tidak apa-apa lah, tidak puasa lah tua juga, padahal masih sanggup. Tidak apa-apa lah, tidak sholat maghrib, kita masih di jalan ini, padahal ada masjid. Intinya Bapak Ibu sekalian, melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib itulah yang harus kita pahami sebagai perintah-perintah yang memang menjadi haknya Allah dan kewajiban bagi kita. Rasulullah SAW mengatakan, ihfazillah yahfazukallah. Jaga hak Tuhan, Tuhan akan jaga hak kita. Jaga hak Tuhan, Tuhan akan jaga hak kita. Apa hak kita? Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, apa hak kita sebagai manusia? 1, hak dapat rezeki. Itu hak kita. Tuhan jamin hak kita. Tuhan jamin rezeki kita. Tuhan jamin umur kita. Tuhan jamin nasib kita di dunia. Itu hak manusia. Tapi untuk mendapatkan hak manusia macam ini, kita harus tahu juga mana hak Tuhan. Ibaratnya begini, kita punya anak, kita pasti ngejuk anak kita duit asal anak kita gawekan sesuatu dulu. Pokoknya tiap hari, yang kita punya anak betina nih ya, ibu-ibu, tiap hari dapur cuci piring, habis makan harus cuci. Kaget mingguan ibu unjuk duit. Galak kan kita cari itu.
Yang lanang tadi apa tugasnya? Pokoknya tiap hari pagi atau malam-malam pintu depan itu kunci, gerbang dikunci. Tiap malam jangan lupa. Nah, itu hak kita untuk kita kasih perintah sama anak. Anak nurut. Habis itu kita tunjuk apa hak anak tadi. Nah, jajan. Dia nak beli buku sekolah, kita beli ke. Dia nak beli apa lagi? Mainan, beli ke HP. Beli ke. Artinya ayuhal hadirun al-kiram, kalau kita melihat hadis Nabi Muhammad SAW, ihfazillah yahfazukallah, jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Apa hak kita? Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, doalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Itu hak kita. Jadi hak kita berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan kabulkan. Apa baik hak yang kita doakan tadi. Masalahnya kadang-kadang kita jarang berdoa. Ibu-ibu doanya apalah? Kamu tanya nih, doa ibu-ibu apalah? Yang sering dalam hati gitu. Minta anak soleh kan? Minta anak soleh. Apa maksud minta anak soleh itu? Kalau kita tidak sanggup lagi berjalan, dia kerewangi kita. Kalau kita tidak sanggup lagi nyari duit, dia menunjuk kita. Tidak sanggup lagi kita badan dah sakit-sakit, dia ngerawat kita. Itu anak-anak yang kita pengen. Tidak ada minta kekayaan, tidak. Dalam hati yang paling dalam kita. Kita minta dia ngurusi kita. Nah, doa yang kita minta ke sama Tuhan tadi, Tuhan kabulkan. Kenapa Tuhan kabulkan? Karena itu hak kita. Nah, syaratnya hak Tuhan. Jadi memang ayuhal hadirun al-kiram, ketika kita melaksanakan hak Tuhan, maka syarat yang kedua adalah dengan ilmunya, dengan dalilnya. Ibu sholat subuh 2 rakaat. Tapi jam 8 subuh, jam 8 pagi, jam 8 ketiduran, ketiduran. Sholat zuhur 4 rakaat, tapi kadang sholat kadang tidak. Ini orang-orang yang tidak memahami hak-hak Tuhan tadi. Dengan kata lain, kalau kita pengen melakukan hak Tuhan tadi harus dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu itu wajib. Ini yang disebut fardu ain. Wajib itu bukan buat kita baik, buat anak kita juga. Makanya anak kecil diajari sholat. Umur berapa anak diajari sholat? Ketika dia pacak tahu mana makanan, mana kayu. Ini makanan, ini bukan makanan. Dia tahu perbedaannya, itulah waktu kita bisa ngajari dia sholat. Ini makanan, ini kayu. Milih dua-duanya untuk dia makan misalnya. Kayu dia gigit-gigit. Berarti itu belum usia tamyiz, belum usia dia bisa bedakan. Ketika dia sudah sampai di usia yang pacak membedakan mana kanan, mana kiri, kira-kira mana makanan, mana api dalam ceritanya Nabi Musa, maka itu usia tamyiz yang boleh kita ajari dia melakukan ibadah. Yang ngajarinya tadi pelan-pelan sesuai dengan umurnya. Kita sholat, dia melo. Kita sholat, dia melo. Kalau di rumah kita tidak pernah sholat, macam mana budak nak tahu cara sholat? Yang lanang tahu sholat Jumat, mana caranya? Waktu umur 5 tahun, 6 tahun dia lah pacak, kita ajak ngomong, kita ajak sholat. Makanya ayuhal hadirun al-kiram, ada satu ulama mengatakan jarang mak ini hari ngajak budak itu ke masjid. Kenapa? Karena lebih banyak budak itu kita ajak ke tempat-tempat lain, keliling pasar, keliling mall. Kalau keliling masjid jarang.
Ada di masjid kadang-kadang kita marahi. Ada Nah, ayuhal hadirun al-kiram, pertama melaksanakan perintah Allah, kedua untuk melaksanakan perintah Allah ini harus dengan ilmu, dengan caranya. Kita pacak ngambil wuduk, budak-budak belum tentu pacak ngambil wuduk. Jadi basing baik ngambil wuduk. Galak perhatian tak sama budak-budak cara ngambil wuduk sama mana? Kadang-kadang nyuci muka tuh pas di depan baik, tidak perhatian sama yang kanan kiri. Kadang-kadang nyuci tangan tidak sampai siku-siku. Ada dia pakai baju panjang, bajunya macam ini sampai tengah-tengah baik. Jangan kena anak-anak, kadang-kadang kita masih salah ngambil wuduk. Nah, ayuhal hadirun al-kiram, yang kedua tadi harus dengan ilmu, yang ketiga tadi dengan ridho. Jadi melaksanakan perintah Allah yang wajib tadi juga harus diiringi dengan sikap hati kita bahwa kita melakukannya itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, ayuhal hadirun al-kiram, yang pertama memang lakukan saja perintah Tuhan, tidak usah susah-susah. Kata Imam Al-Ghazali mengutip sebuah hadis, banyak wong surga itu wong yang biasa-biasa baik. Banyak wong ahli surga itu wong yang biasa-biasa baik. Apa wong yang biasa-biasa baik tadi itu? Disuruh Tuhan ke kanan, dia ke kanan. Disuruh Tuhan melakukan ini, dia melakukan ini. Dia tidak protes. Nah, tidak protes dalam masalah agama itulah yang penting untuk kita sekarang. Mana Tuhan suruh kita lakukan baik. Itu yang wajib tadi ya, ayuhal hadirin. Itu yang wajib. Yang kedua namanya yang sunnah. Yang sunnah. Kalau yang wajib tadi puasa di bulan Ramadan, yang sunnah tadi puasa di luar bulan Ramadan. Kalau yang wajib tadi sholat 5 waktu, yang sunnah tadi sholat selain 5 waktu. Bukan 6 bukan. Sholat sunnah. Apa sholat sunnah? Sholat yang nambah pahala. Sholat sunnah itu sholat yang nambah pahala. Ada yang sebelum sholat wajib, ada yang di luar waktu sholat wajib. Kita nak sholat maghrib, karena ada waktu sebelum sholat maghrib kita sholat sunnah. Sholat sunnah sebelum maghrib itu nambah pahala. Apa nambah pahalanya? Nambah pahala karena yang mau melakukan itu dulu Rasulullah. Jadi kita melak Rasulullah melak sholat sebelum maghrib, kita sholat. Rasulullah sholat duha, kita sholat duha. Rasulullah baca sholat ini, sholawat ini, kita baca. Rasulullah baca doa ini, kita baca. Mengikuti sunnah Rasulullah tadi menambah pahala, menambah bonus, menambah tabungan, menambah amal kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling penting menurut ulama, ketika kita mencontoh sunnahnya Nabi Muhammad SAW sebagai tabungan, sebagai celengan, sebagai keuntungan buat kita, yang pertama yang paling ditekankan adalah sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud? Keuntungannya kata Nabi Muhammad, di saat manusia lain tidur, kita tegak depan Tuhan beribadah, minta tolong. Disitulah Allah akan berikan banyak pahala, berikan banyak manfaat, berikan banyak keuntungan. Ngomong Bapak Ibu sekalian, kalau ada masalah kadang-kadang kita ini perlu berduaan sama Tuhan. Tidak ada masang status di WA. Beda status di WA banyak dikit status di WA tuh pening. Dibaca uang Pak. Uang nyangkong, apalah dia pening. Akhirnya ditanya, "Ngapa kau ni pening?" Cak saronian, "Iyo cerita laki aku, cerita aku, anak aku." Akhirnya fitnah, akhirnya riba, akhirnya macam-macam. Padahal ketika kita berduaan dengan Tuhan di sholat malam, disitulah Allah Subhanahu wa taala yang dalam beberapa riwayat kalau kita dekat Tuhan dekat,
ketika kita berdekatan betul dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita ngomong berdoa, Allah kabulkan. Nah, kita kalau ada masalah, waktu kita minta sama Tuhan di malam-malam itu terasa lemah. Terasa pelong. Apa nak kita cerita? Anak kita ada masalah, kuliahnya ada masalah, gawenya ada masalah, dia melakukan kesalahan, dituntut uang, misalnya gawenya tidak benar. Kita berdoa sama Tuhan malam-malam. Insya Allah besok-besoknya ada jalan yang dia jadi mudah gawenya. Apalagi ada masalah kita, anak guyur besar, pergaulannya semakin susah. Kita berdoa sama Tuhan, insya Allah enteng jodoh, dapat jodoh yang baik. Sederhana Bapak Ibu sekalian, tapi harus kita lakukan dengan tepat. Artinya untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah yang menjadi keuntungan tadi, kita juga harus dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan cara. Mak mana caranya Nabi, mak mana caranya ulama, mak mana caranya wong kita zaman wong tua-tua kita zaman dulu, itulah yang harus kita gawekan. Nah, sekarang agak susah. Dikit-dikit kita ngomong di media sosial. Fotoi laki kita lagi marah, rekam. Jok tahu ke wong. Kita jingo, aduh tetangga ribut-ribut, kita rekam, kita sebarkan. Kadang-kadang masalah-masalah kecil seperti ini bisa jadi besar, bisa jadi fitnah, bahkan bisa mengurangi pahala kita. Nyari dikit-dikit, wong ngerekam Pak. Gak ada ngerekam suara, ngerekam gambar kita. Ada tegak pinggir jalan misalnya makan direkam wong. Esok fotoi ai lagi makan, caknya tuh kirim ke grup misalnya. Kebiasaan. Kebiasaan. Ngapa akhirnya uang bertanya, cair saatnya tuh proyek tuh, hanya dapat lokal ya, tidak bagi, mulai kita ngomongi dia, mulai kita ngomongi mobil dia baru terus, mulai macam-macam. Kehidupan kita sekarang ini macam-macam. Nah, yang kedua yang disunnahkan betul. Bukan sunnah itu artinya kalau kita gawe ke boleh, tidak gawe ke boleh, bukan. Kalau kita gawe ke kita bakal dapat pahala yang lebih banyak. Namanya adalah az-zuhdu. Hidup dalam kesederhanaan. Biasa-biasa baik. Disuruh Tuhan infak, kita infak. Disuruh Tuhan baca Quran, kita baca Quran. Disuruh Tuhan kita ke rumah wong tua nganjoi, kita sanjoi. Disuruh Tuhan, disuruh Nabi, ada bibi kita miskin, kita tunjuk duit, Disuruh Tuhan, ada tetangga yang minta bantuan, susah nian, kita bantu. Wong-wong yang macam ini, kalau dia melakukannya dengan baik, insya Allah dia punya banyak tabungan, dia punya banyak keuntungan, bukan hanya di dunia, tapi keuntungan di akhirat. Apa keuntungan di dunia? Dia sama uang baik, uang sama dia baik. Uang dia sama uang baik, uang sama dia baik. Kalau uang sama dia baik itu kejingoan. Dia ngada kekawinan, ngantengan anak, uang rewangi. Ayo, apa dia undanglah kami ini aja, kami bantu-bantu. Nah, itu tetangga baik. Ada musibah, uang langsung ke rumah dia. Payo kita sokongan bantu, payo kita gawekan ini, payo kita ini. Ngapa? Karena wong baik sama dia, dulu dia baik sama. Nah, ayyuhal hadirun al-kiram, inilah makna daripada kalimat azan yang sering kita dengar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang di belakang tadi, hayya 'alas shalah wajib, hayya 'alal falah keuntungan. Coba kalau kita perhatikan azan azan itu ada terjemahannya. Hayya 'alas shalah, marilah kita melakukan salat. Hayya 'alal falah artinya marilah kita mencari keuntungan. Apa mencari keuntungan? Dengan melakukan yang sunnah-sunnah tadi.
Jadi kalau kita artikan sunnah secara besar itu bukan hanya dalam ibadah saja, tapi dalam muamalah juga. Ya, sunnah-sunnah tadi itu bukan hanya yang hubungan sama sholat, tapi hubungan sama akhlak. Sebab yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak di masalah akhlaknya daripada sunnah di dalam ibadahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan oleh Nabi itu bukan tiap hari duduk pojok sejadah baca Quran, baca salat, baca doa, sholat, tidak. Yang dilakukan Nabi setiap hari yang paling banyak itu macam ini, bergaul sama manusia. Ada orang datang minta nasihat, tunjuk nasihat. Ada orang datang bercerita, berkeluh kesah, Nabi sampaikan pendapatnya. Ada orang datang minta bantuan, dipanggil sahabatnya, ada yang baca bantu ini, ada bantu. Ada yang macam-macam. Nabi dari rumah ke masjid berjalan, dari sini ke sana berjalan, ketemu wong negor, ketemu wong miskin ditegur, ketemu wong kaya ditegur, ketemu wong yang tidak seiman ditegur. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhlak inilah yang tidak banyak kita ketahui, tapi lebih banyak kita tahu yang ibadah-ibadah sunnah yang ada hubungannya sama sholat. Mak mana Nabi sholat tahajud, mak mana Nabi sholat subuh duha, mak mana Nabi sholat ini, apa Nabi sholat ini, ada tak doa Nabi, ada tak bacaan ini. Nanya mak itu terus. Kita nanya mak itu terus. Ustaz, ada tak bacaan Nabi supaya kita banyak rezeki? Cari rezeki, ini kan bacaan baik. Cari rezeki. Apa kata Nabi cari rezeki? Subuh-subuh pergi. Jangan tidur kayak dipatok ayam, kata wong tu zaman kita dulu. Pagi rezekinya dimbe ayam. Uang ke pasar, kita masih di rumah. Uang belanja ke pasar, kita yang punya barang dagangan ini tidak laku. Ngapa kita masih di rumah, terlambat? Uang masuk gawe jam 8, kita datang gawe jam 10. Jam 8 tadi ada rapat, kita tidak ditunjuk uang jadi panitia. Kita marah-marah. Ngapa marah-marah? Padahal kita datang jam 10 terlambat. Nah, sederhananya begitu ayuhal hadirun al-kiram. Jadi ketika kita melihat perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala, itu yang zahirnya, ini yang zahir. Yang zahirnya itu adalah kita melakukan semua perintahnya. Itu zahir. Yang zahir tadi yang wajib. Apa yang wajib? Yang sehari-hari. Tidak, yang sehari-hari. Nah, yang sunnah tadi kita sebut ibadah yang secara batin, itulah yang disebut dengan sikap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap takwa itu bukan artinya sholat baik, bukan. Waktu kita ngomong tuh yang baik, tidak nyakiti orang. Kita bertetangga yang baik, itu takwa. Kita berdagang yang baik. Kita nyari duit yang halal. Kita ngurusi anak, baca. Ini sikap-sikap yang bisa membuat kita dapat banyak keuntungan. Apa keuntungan tadi? Kita punya anak kita jadi berkah. Punya duit jadi berkah. Punya kawan jadi berkah. Inilah yang disebut dengan keuntungan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, minta di dunia ini yang baik. Yang baik itu apa? Kanan kiri baik, depan baik, belakang baik. Ada dalam badan kita baik, di dalam rumah baik, nyengok budak lemak nyengok kita juga lemak. Tiap hari cucung datang, tiap hari anak negor, ini anak negor sebulan sekali, anak datang paling tidak setahun sekali. Apa? Jauh tempatnya. Ya gitu ya ibu-ibu ya. Jadi hidup sederhana itu sebenarnya hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak susah. Tidak susah. Kita badan tak baca nyari duit lagi, anaklah besar, anak yang nyari duit. Kalau anak kita pelit, anak kita susah nunjuki kita,
Mungkin dia zaman dulu juga jarang kita tunjuki duit. Ada marah. Ada Itulah kira-kiranya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita minta yang wajib bisa kita penuhi, kita minta yang sunnah itu insya Allah menjadi keuntungan kita. Jadi istilahnya kalau dalam doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah, dapat baik dunia, dapat baik akhirat. Apa dapat baik akhirat? Nah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami perintah Tuhan itu kalau kita lakukan dengan biasa baik tidak apa-apa. Sholat biasa, beda. Allah suruh sholat, kita sholat. Tapi kalau ditambah dengan ilmu, ditambah dengan sikap ridho, ditambah sholat tadi memang menjadi kebutuhan kita, insya Allah di situ amal ibadah kita bisa lebih banyak, bisa lebih berkualitas, bisa lebih membuat derajat kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih ada waktu 15 menit atau 20 menit buat tanya jawab. Kami persilahkan. Silakan Ibu, Bapak